Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita meneruskan mengaji memahami isi Al-Quran yang akan dibaca, yaitu juz 18, suratnya surat An-Nur. Ayat yang akan dibaca yaitu ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tatabi'u khutuwati syaiton. Hei orang-orang yang beriman, orang yang agama Islam ini loh, orang yang beriman ini disuruh oleh Allah, la tatabi'u khutuwati syaiton. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah atau jejak-jejak setan. Jadi perbuatan yang jahat-jahat itu pada dasarnya itu mengikuti jejak setan itu. Dalam segala hal. Ya minum, judi, rampok, macam-macam korupsi, itu semuanya itu perbuatan yang dipimpin setan. Lah orang beriman jangan begitu, jangan ikuti jejak setan seperti itu. Wa may yattabi' khutuwatis syaiton fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Dan barang siapa yang mengikuti jejak setan, langkah-langkah setan, setan itu sungguhnya selalu mengajak pada perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk, yang fahsya itu yang berkaitan dengan masalah seks gitu. Wal mungkar itu ya segala perbuatan yang tidak baik itu yang mungkar itu. Jadi setan itu arahnya mengajak begitu itu. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzaki mayasha wallahu sami'un alim. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuh. Dan kalau tidak karena karunia Allah kepadamu, umat Islam, dan juga karena rahmat Allah, maka Allah tidak membersihkan kamu dari dosa-dosa seorang pun selamanya. Jadi kalau tidak karena rahmat Allah, manusia itu kebanyakan berbuat dosa, itu selamanya hanya akan berbuat dosa gitu saja. Tapi karena belas kasihan Allah, rahmat Allah, ya diingatkan jangan berbuat dosa. Kasihan kalau berbuat dosa terus kan akhirnya neraka. Walakin Allah yuzaki, akan tetapi Allah itu dia membersihkan dosa-dosa orang yang kehendaki. Wallahu sami'un alim, dan Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Nah bagaimana Allah itu membersihkan manusia dari dosa? Ya mengikuti petunjuknya dengan bermacam-macam cara kan. Disuruh istighfar, mohon ampun, dan mohon bertobat. Kata Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Minta ampun sambil bertobat, lalu diikuti amal yang baik. Al-kasanat yudhibnas sayiat. Perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang salah-salah itu. Nah itu kan berarti kita bisa membersihkan diri dengan cara berbuat baik, beramal soleh, bermacam-macam yang dilakukan dalam agama Islam ini. Nah begitu loh. Makin banyak kita beramal, makin banyak dosa kita dihapus begitu. Kita banyak beramal soleh, ya zikir, ya coba zikir itu umpamanya aja baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, itu kalau sehari dibaca 100 kali, dosanya sebanyak buih di laut dihapus. Nah itu kan berarti kan membersihkan dosa gitu. Nah banyak zikir-zikir yang seperti itu, akhirnya menambah pahala, berarti kan menghapus dosa gitu. Oleh karena itu mohon para pemirsa, berbanyaklah zikir pada Allah, ingat pada Allah, istighfar pada Allah, bertobat pada Allah untuk mengurangi dosa. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fisabilillah wal afu wal yasfahu ala tuhibuna ayyafirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah kamu
Orang-orang yang dikaruniai Allah dengan karunia yang banyak, yang luas, rezekinya yang banyak, tidak boleh tidak boleh bersumpah bahwa kamu itu tidak akan memberi infak kepada keluarga dekatmu, kepada orang fakir miskin dan orang yang berjihad fisabilillah. Ini kaitannya begini. Kasusnya Aisyah tadi, Abu Bakar kan bapaknya. Abu Bakar itu lalu tahu yang memfitnah itu si A umpamanya itu. Lalu kepada si A itu dia bersumpah-sumpah, aku tidak akan memberi lagi pada dia itu karena dia memfitnah anakku lah. Turun ayat ini. Jadi kita itu tidak boleh bersumpah-sumpah untuk tidak memberi kepada seseorang yang karena dia itu berbuat salah terhadap kamu umpamanya begitu. Tidak boleh begitu itu. Wal ya'fu, maka hendaklah kamu itu memaafkan orang yang berbuat salah tadi. Kalau dalam kasus tadi ya orang yang berbuat fitnah pada Aisyah tadi disuruh maafkan. Wal yasfahu, dan hendaklah kamu berlapang dada, longgar dadanya menghadapi situasi seperti itu. Ala tuhibuna ayaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian itu suka jika Allah itu mengampuni kamu? Ya kalau ingin diampuni oleh Allah ya berbuat seperti kehendak Allah tadi. Jangan bersumpah-sumpah tidak akan memberi infak pada keluarga dekat, orang miskin dan orang berhijrah tadi, dan maafkan orang yang berbuat salah padamu itu. Begitulah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Innalladzina yarmunal muhsanati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun adzim. Innalladzina yarmunal muhsanati, sesungguhnya orang-orang yang menuduh berbuat serong, berbuat zina kepada seorang mukmin yang menjaga diri, yang bersih, padahal al-ghafilati, padahal dia itu karena kebersihannya itu dia tidak memikirkan sama sekali untuk berbuat seperti itu dari seorang mukmin perempuan. Maka kalau ada yang berbuat seperti itu, lu'inu fid dunya wal akhirah, maka dia itu dilaknat sejak di dunia sampai di akhirat. Walahum adzabun adzim, dan bagi mereka itu adalah siksa yang maha besar. Ya maha besar itu ya masuk neraka jahanam itu. Nah ini peringatan Allah terhadap besok keadaan di akhirat ini. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari, yaitu hari kiamat itu, akan memberi kesaksian itu kepada orang-orang, pada semua manusia itu, kepada mereka-mereka itu, ya termasuk kita semua ini. Alsinatuhum, lisan-lisan kita. Jadi dulu waktu di dunia omong apa saja ya, akan menyaksikan. Allah akan menyaksikan. Kalau dulu di dunia sering ngaji Al-Quran ya omongan kita banyak ngaji gitu. Jadi banyak pahala melalui mulut kita karena ngaji itu. Tapi kalau mulut kita hanya untuk menghibah, ngerasani jelek pada orang lain, lah itu nanti ya risiko. Risikonya dosa itu. Tapi kalau mulut itu sering untuk memberi nasihat yang baik-baik pada orang, yaitu dicatat ya amal baik, dia bersaksi itu nanti mulut-mulut itu. Waidihim, dan tangan-tangan mereka. Tangan ini waktu di dunia untuk apa, berbuat baik atau jelek. Kalau orang yang suka mencuri, ngambil yang orang lain, ya dia ngomong tangan, aku dulu dipakai oleh itu yang punya tangan ini, aku dipakai untuk mencuri, ya begitu. Jadi semua keadaannya apa dulu di dunia itu dilaporkan oleh Allah, oleh alat-alat orang kita ini, ya baik lisan-lisan kita dan tangan kita, wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka, kaki kita semuanya ini. Jadi kaki ini dulu dipakai jalan kemana, apa tempat maksiat atau tempat peribadatan, itu semua kaki laporan pada Allah, menyaksikan perbuatan kita itu. Bima kanu ya'malun, terhadap apa saja yang telah dilakukan di dunia itu. Yaumaidzin,
yuwafihimullahu dinuhumul haq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, Allah itu menyempurnakan pada mereka, yaitu apa? Pembalasan-pembalasan untuk mereka itu sebenarnya. Jadi apa yang berbuat baik dilakukan ya dibalas apa adanya gitu. Tapi kalau perbuatannya jahat ya dibalas apa adanya. Wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Dan mereka mengetahui sesungguhnya Allah itu dialah yang maha benar dan maha menjelaskan. Ya ini dalam Al-Quran maha menjelaskan toh. Tentang apa saja dijelaskan ini di Al-Quran ini. Alhamdulillah kita itu sering baca Al-Quran begini, tahu itu penjelasan Allah tentang apa saja yang mesti dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan kan begitu. Al-khabithatu lil khabithina. Wanita-wanita yang kotor, ya yang kotor itu yang itu sering berselingkuh itu untuk laki-laki yang kotor. Tadi kan dikatakan orang zina itu ya pasangan orang zina. Jadi ini sini juga demikian. Orang wanita yang kotor itu ya jatahnya untuk orang-orang laki yang kotor. Wal khabithuna lil khabithat. Sedang laki-laki yang kotor ya jatahnya untuk wanita yang kotor. Wa thayyibatu lithayyibin. Wanita-wanita yang baik itu ya jatahnya untuk orang laki-laki yang baik. Wa thayyibuna lithayyibat. Laki-laki yang baik ya untuk wanita-wanita yang baik. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itu, ya ini kembali ceritanya kepada Aisyah itu. Mereka itu yaitu Aisyah dan Sofwan yang didakwa berselingkuh tadi oleh Abdullah bin Ubay tadi. Ada orang-orang yang terbebas dari apa yang mereka katakan dituduhkan pada mereka itu. Karena Allah, karena apa? Allah telah berfirman yang membersihkan bahwa Aisyah tidak berbuat itu. Ya itu berarti dia sudah terbebas dari hukuman yang mengancam kalau dia melakukan, padahal kan tidak, kan sudah dibersihkan oleh Allah. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Dan bagi mereka yaitu Aisyah dan Sofwan tadi, mereka itu sudah pengampunan dan rezeki yang mulia dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai orang-orang yang beriman, kamu jangan memasuki rumah yang bukan rumahmu, ya. Maksudnya jangan masuki rumah orang lain. Kata tasta'nisu sehingga kamu itu minta izin. Waktu salimu sambil mengucapkan selamat yaitu assalamualaikum kepada keluarganya. Jadi tata caranya orang itu kalau masuk ke rumah orang itu ya harus minta izin dan mengucapkan salam kepada keluarganya. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Yang demikian itu baik bagi kamu. Kalau kamu itu mau ngambil pelajaran, itu perintahnya Allah begitu, ya diambil pelajaran lalu dilakukan, itu namanya kita ambil pelajaran gitu. Fa'ilam tajidu fiha akadan fala tadkhuluha hatta yu'dana lakum wa in qila lakumul irji'u farsi'u wa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Fa'ilam tajidu fiha akadan, jika kamu mau bertamu pada suatu rumah dan di rumah itu tidak ada seorang pun, kamu jangan masuk. Fala tadkhuluha, kamu jangan masuk. Hatta yu'dana lakum, sehingga kamu diizini. Apabila yang punya rumah ngomong kepada kamu, kembalilah, aku tidak minta tamu, ya harus kembali, ya gitu. Tidak boleh langsung masuk. Ya kalau masuk kan penjahat namanya. Oh, tidak boleh kau masuk, itu penjahat. Wa askalakum, yang demikian itu baik, itu bersih bagimu itu. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah terhadap apa yang kamu lakukan itu adalah mengetahui. Laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira
maskunatin fiha mata'ulakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Laisa alaikum junah, tidak mengapa, tidak dosa bagimu. Antadkhulu buyutan ghaira maskunatin, kamu masuk ke suatu rumah yang tidak ada penghuninya. Ya tidak dihuni orang, rumah kosong. Fiha mata'ulakum, padahal kamu itu punya barang di dalamnya, milikmu. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun, dan Allah itu mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi umpamanya ya, seseorang menitipkan barang di tempat seseorang. Nah kebetulan suatu ketika orang yang nitip itu akan ngambil barangnya. Kok yang punya rumah tidak ada. Lah kalau orang yang nitip itu mau masuk boleh ngambil barangnya itu. Ini firman Allah. Begitu aturannya ya sudah, harus debat. Kalau mau ngalami seperti itu ya boleh itu. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum dzalika azkalahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakan Muhammad kepada orang-orang yang beriman itu, apa yang perlu dikatakan? Hendaklah mereka itu menundukkan atau menahan pemandangan mata mereka. Maksudnya ini orang-orang itu disuruh matanya tidak boleh liar gitu. Maksudnya lalu melihat kemana-mana, apalagi melihat lawan jenis, itu maksudnya itu. Wa yahfadzu furujahum, dan mereka menjaga alat kelamin mereka, maksudnya tidak berbuat serong gitu maksudnya. Dzalika azkalahum, dan itu baik bagimu. Innallaha khabirum bima yasnaun, dan Allah itu maha mengetahui dengan apa yang mereka kerjakan. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna, dan katakanlah Muhammad kepada orang-orang mukmin yang wanita, ya perempuan-perempuan yang mukmin itu, apa yang perlu dikatakan? Hendaklah mereka itu menundukkan pemandangan matanya. Jadi maksudnya terutama disuruh menundukkan matanya supaya tidak melihat laki-laki yang tidak halal, yang bukan keluarganya gitu. Wa yahfadzu furujahunna, dan harap wanita-wanita itu menjaga harga dirinya. Wala yubdina zinatahunna, dan jangan menampakkan perhiasan-perhiasannya itu ila ma dhahara minha, ya, kecuali apa yang biasa boleh tampak darinya. Ya, yang boleh yaitu yang boleh tampak seharian itu hanya wajah sama tangan. Wajah dan telapak tangan. Lainnya kan ditutup semua itu. Ilama dhuharo, kecuali apa yang biasa boleh tampak, yaitu wajah dan telapak tangan itu. Wal yadribna bihumurihina ala juyubihinna, dan hendaklah mereka itu menutupkan kerudungnya, tutup kerudungnya, maksudnya pakai jilbab itu maksudnya, ala dada mereka, ala juyubihina, di dada mereka. Jadi yang benar itu ya wanita yang pakai jilbab itu ditutup kepala sampai ke dada gitu loh. Tapi kebanyakan orang muslim yang kuno-kuno itu kan hanya pakai makromah, pakai itu ya kerudung, hanya sekedar ditaruh di kepala gitu. Nah itu yang benar harus pakai jilbab itu, nutup kepala sampai dada gitu. Wala yubdina zinatahunna ila libu'u latihina, dan jangan kamu wanita-wanita mukmin menampakkan perhiasanmu kecuali hanya kepada suamimu. Nah, kepada suami, atau abaihina, kepada ayah-ayahmu, ya, kepada ayahnya para wanita itu. Abaibu latihina, atau kepada ayah suaminya, jadi mertua, ini boleh itu ditampakkan itu. Abnaihina,
atau anak-anak laki-laki mereka, boleh perhiasan diriat itu. Au abnai bu'ulatihina, atau anak laki-laki suaminya. Nah ini berarti anak tiri laki-laki, ya boleh itu. Au ikhwanihina, atau para saudara laki-laki mereka. Jadi saudara laki itu kan tidak boleh dikawin, berarti kan itu mahram, artinya boleh itu melihat perhiasan itu. Au bani ikhwanihina, atau anak laki-laki para saudara laki-laki mereka. Au bani akhawatihina, atau anak laki-laki para saudara wanita mereka. Au nisahina, atau wanita sesama muslim. Au mamalakat emanahuna, atau para hamba sayamu. Awit tabi'ina ghairi ulil irbah, atau para pembantu laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Wah, ini kalau masalah ini biasanya terjadi di negara-negara Arab sana. Orang yang bekerja di hiburan malam yang menjaga itu laki-laki. Lah orang-orang laki itu dikebiri mereka itu supaya tidak mempunyai keinginan pada wanita, ya gitu. Itu konon kabarnya begitu itu. Jadi kalau ada pembantu laki-laki kok dia tidak mempunyai keinginan pada perempuan, itu boleh melihat perhiasan wanita itu. Jadi atau para pembantu laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, ya tadi. Minarijali, dari seorang laki-laki. Awit tiflil ladzi lam yadharu ala auratin nisa, atau anak-anak kecil yang mereka itu belum mengetahui, kalau belum balik itu dia belum tahu aurat wanita. Wala yadribna bi arjulihina, liyu'lama ma yufina min zinatihinna, dan janganlah kamu itu menghentakkan kakimu yang dipakai perhiasan itu. Yaitu biasa kan ada orang pakai umpamanya gelang emas yang ada kerincing-keringnya ditaruh di kaki. Lalu kalau melaku dihentak-hentakkan supaya tahu, wah ada apa itu perhiasan di kakinya itu bersuara kan. Nah jangan begitu, itu tidak boleh itu. Liyu'lama ma yufina min itu, supaya orang lain itu tahu bahwa dia pakai apa tadi, gelang yang ada di kaki yang bisa suara tadi, lalu dihentakkan kakinya, orang biar tahu bahwa dia pakai emas itu. Wa tubu ilallah, dan bertaubatlah kamu kepada Allah, jami'ah, semuanya saja, ayuhal mu'minun, hai orang-orang yang beriman, la'alakum tuflihun, mudah-mudahan kamu beruntung, pengerian beruntung, yaitu besok selamat di akhirat, masuk surga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.